Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan jadikan forum ini sebagai forum curhat hutang. Betul? Naam ya. Begitu. Masya Allah. Tapi mikrofonnya ndak ada, kayaknya sudah dilepas panitia ini. Oh, di bawah. Masya Allah. Baik. Panitia sudah siaga menyiapkan mikrofon. Bagi Anda yang datang dalam rangka untuk curhat hutang, dipersilahkan. Kalau urusan nanti penyelesaian bisa menghubungi Pak Takmir. Baik. Kita akan membahas satu buku yang ini ya judulnya, hashtag ada orang utang. Buku ini termasuk di antara buku awal yang saya tulis setelah buku Ada Apa Dengan Riba. Atas permintaan sebagian orang, kalau saya nagih utang gimana caranya? Saya tulis buku. Selesai jadi, kau kasihkan ini aja. Biar nggak rumit dalam menjelaskan maksud kamu, kasihkan buku ini, insya Allah sudah mewakili ya. Sehingga antum kalau memberikan buku ini kepada orang yang mau antum tagih utangnya, baca judulnya saja insya Allah sudah paham. Makanya di bagian belakang ini saya tulis nih, di bagian sampul belakang, fikih tentang utang piutang berisi panduan bagaimana berutang yang benar dan bagaimana cara memberi utang dengan benar. Tidak harus Anda sendiri yang membacanya, bisa juga Anda hadiahkan ke teman atau handai taulan, terutama mereka yang hobi ngutang. Buku ini juga bisa digunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang, biar Anda nggak kecapean menjelaskan maksud Anda. Saya doakan semoga utangnya cepat lunas atau dilunasi. Karena pusingnya di sini dua, Mas. Satu, utangnya belum lunas. Dua, utangnya belum dilunasi. Lebih pusing yang mana, jamaah? Ya? Dua-duanya ya. Baik, ini buku yang insya Allah akan kita bahas kurang lebih jamaah. Daftar isinya kayak gini. Anda bisa perhatikan di share screen. Ibu-ibu juga dapat ini. Nyambung juga? Nggak nyambung? Nyambung juga ya? Alhamdulillah, baik. Baik, coba kita lihat daftar isinya. Inilah insya Allah yang akan kita bahas ya. Pertama, memahami akad utang. Perbedaan antara utang dengan akad wadiah, utang dengan mudharabah. Yang kedua, pembahasan antara si kaya dan si miskin. Gimana sih aturan dalam utang, keseimbangan antara si kaya dengan si miskin. Yang kedua, doktrin kalau utang dibawa mati dan turunannya. Berikutnya, utang itu halal meskipun tidak dianjurkan. Sehingga tolong jadikan pilihan yang terakhir kalau Anda memang membutuhkan. Dan termasuk yang akan kita bahas adalah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan barang berupa apa Pak? Dirak, baju besi kepada Yahudi. Apa nggak ada sahabat yang bisa membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau harus menggadaikan baju besinya kepada Yahudi? Berikutnya adalah agar mudah melunasi utang. Kemudian kita bahas pengaruh niat ketika utang, adab Al-Quran terkait utang, aturan utang macet, kemudian pembahasan fikih seputar masalah hawalah, yaitu pengalihan utang, kemudian aturan gadai, rahan, fikih tentang gadai, kemudian antara utang dan riba, selanjutnya pembahasan antara utang dan inflasi, berikutnya adalah bolehkah membayar utang di masjid. Ini biasanya ibu-ibu sering ya, dagangnya waktu kajian, nanti nyaurnya waktu di dalam masjid, di kajian juga.
Kemudian utang dalam keluarga, utang suami istri. Kemudian apakah suami wajib melunasi utang istri ataukah sebaliknya? Termasuk antara anak dengan orang tua. Lalu bagian berikutnya adalah ketika ada sengketa dalam utang, ditagih nggak mau bayar, nggak ada bukti dan seterusnya. Kemudian zakat, utang dan piutang bagian akhir. Baik. Mau dibahas semua? Sampai subuh. Belum selesai mungkin ya. Kecuali kalau baca daftar isinya saja. Mau yang mana yang dibahas? Silakan pilih. Anggap saja ini menu kajian kita ya. Antum boleh milih yang mana? Yang mana Pak? Utang yang nagih. Utang kok nagih? Cara nagih utang. Hah? Cara nagih utang. Baik, 1 poin. Wah, berarti Masya Allah di sini punya banyak masalah ya. Utangnya belum terbayar. Apalagi? Sengketa utang. Nah, selanjutnya tentang masalah gadai. Kok kabeh iki? Tayyib. Utang dalam keluarga. Ada yang sudah punya buku ini? Belum. 1. Yang sudah punya 2, 3, beberapa ya. Alhamdulillah 4. Baik, ini tentu saja ini tidak dijual ya, nggak boleh jualan di masjid. Ini ditaruh di sini maksudnya apa ini? Oh, untuk hadiah. Baik. Ada yang mau dapat ini? Baik, yang datang dari tempat paling jauh. Dari mana, Mas? Tenggalek. Magetan. Jauh. Dari? Mana itu? Magetan juga. Mana yang lebih jauh? Belakangnya? Dari Surabaya. Nginep di mana? Kesini hanya untuk kajian? Oh, bukan. Silahkan. Dari mana, Bang? Dari mana, Pak? Ponorogo. Ponorogo lebih jauh. Magetan sama Ponorogo jauh mana? Nah, tuh. Lah kok terjadi khilaf ini gimana? Ponorogonya mana, Pak? Selawung ya jauh. Hampir Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaannya, sebutkan 1 doa biar cepat utang lunas. Enggak apa? Alhamdulillah, berarti enggak punya utang, Pak. Barakallahu fikum, dapat hadiah. Sebenarnya lebih jauh Jogja daripada Ponorogo ya. Baik, coba kita bahas sedikit jamaah terkait masalah akad utang ini. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya utang ini mubah. Apa dalilnya kalau ini mubah? Nabi SAW pernah apa? Berutang. Apa buktinya? Beliau di akhir hayatnya, Masya Allah, karena beliau sudah sepuh dan tidak punya sumber pendapatan yang cukup untuk memberikan nafkah bagi keluarganya berupa bahan makanan. Nabi SAW beli gandum dari Yahudi. Sementara beliau nggak punya uang. Maka yang beliau gunakan sebagai jaminan adalah baju besi. Diserahkan. Ini bukan alat pembayaran. Baju besi ini jaminan. Sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baju besi ini dikembalikan atau ditarik oleh Abu Bakar dan dilunasi utangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu di antara bagian dari keajaiban kehidupan seorang nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun jamaah ditekankan sebisa mungkin jadikan itu sebagai pilihan yang terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan peringatan agar kita tidak utang. Coba kita bacakan sebagian dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan sebisa mungkin kalau kita masih bisa mencukupi kebutuhan kita tanpa harus utang, jangan sampai utang. Saya bukakan motivasi bagi yang tidak mampu, halaman 21, Pak. Silakan bagi yang punya bukunya dibuka di halaman 21.
Nah, ini ada satu hadis ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan kepada beliau seorang jenazah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal alaihi dain? Apakah jenazah ini punya utang? Coba kita lihat hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditangkan kepada beliau seorang jenazah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia punya utang? Coba ada di halaman berapa tadi? Di halaman berapa? 23 persis. Nah, di halaman 23 ya. Alaihi dain, dia punya utang? Dijawab oleh sahabat, na'am ya Rasulullah, dinaran. Dia punya utang 2 dinar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalian saja yang nyolati. Aku nggak mau nyolati. Nabi SAW nggak mau nyolati. Apakah jenazah ini mati kafir jamaah? Mati kafir atau bukan? Apa dalilnya? Beliau menyuruh sahabat untuk nyolati jenazah ini. Tapi Nabi SAW nggak mau ikut nyolati. Dalil kalau jenazah ini mati muslim dan diakui sebagai muslim, namun Nabi SAW nggak mau ikut nyolati. Dan ini dijadikan kaidah oleh sebagian ulama. Kenapa Rasulullah SAW nggak mau ikut nyolati? Sebagian ulama mengatakan ini menjadi satu kaidah. Jika ada orang yang meninggal dunia dan dia punya masalah, dalam arti belum beres urusannya, atau dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, atau dia meninggal dalam keadaan misalnya sedang mendolimi orang lain, maka dianjurkan, meskipun dia muslim ya, dianjurkan bagi orang yang menjadi pemuka masyarakat untuk tidak ikut nyolati jenazahnya. Sehingga mungkin ini disebut sebagai hukuman sosial. Bagi siapa? Orang yang punya masalah saat meninggal. Disebut sebagai hukuman sosial. Agar menjadi peringatan bagi yang lain. Nek matimu koyo ngene, nanti nasibmu koyo ngene. Meskipun bukan dalam rangka untuk memberikan hukuman kepada mayit, tapi tujuannya lebih bersifat untuk sosial. Masyarakat biar jadi pelajaran. Karena itulah Rasulullah SAW tidak mau mensolatinya. Sampai akhirnya jamaah dimakan Allah Ta'ala, Abu Qatadah angkat tangan. Saya Rasulullah siap untuk menanggung utangnya. 2 dinar biar saya yang lunasi. Sehingga kalau ada orang yang kondisinya seperti ini ya, kemudian dia meninggal dunia, maka dianjurkan bagi para asatidzah, bagi ketua takmir, pak imam atau siapapun, untuk tidak mensolatinya. Biarlah yang nyolati masyarakat umum yang kira-kira doanya kurang mustajab. Kemudian Nabi SAW mau mensolatinya setelah utangnya itu ditanggung. Namun Nabi SAW selalu bertanya kepada Abu Qatadah yang menanggung utangnya, bagaimana dengan 2 dinar? Nabi Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah, dia baru meninggal kemarin, kenapa sekarang sudah ditagih? Akhirnya Abu Qatadah segera melunasinya. Besoknya dia lapor kepada Nabi SAW, telah saya lunasi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-ana baradat alaihi jildu. Mulai saat ini kulitnya baru bisa mendingin ya Abu Qatadah. Sehingga tolong bedakan 2 ini ya, antara utang ditanggung dengan utang dilunasi. Mayit tidak akan pernah tenang saat dia mati bawa utang sampai utangnya bukan ditanggung, tapi dilunasi. Maka jangan merasa santai ya. Saya kan punya anak Pak, saya masih punya keluarga. Kalaupun nanti saya mati, yang nanggung utang saya adalah anak-anak saya. Siapa yang jamin Pak kalau anak Bapak akan melunasi utang Bapak? Siapa yang menjamin wahai ibu kalau utang ibu nanti akan dilunasi oleh putra-putri ibu? Betul, ibu punya harta warisan. Begitu harta warisan itu laku, dibuat rebutan oleh anak-anaknya.
dan tidak ada yang ditutupi utangnya. Mungkin saja itu terjadi. Makanya jangan merasa santai, jangan merasa tenang. Yang penting ono sing nanggung beres. Belum tentu itu menyelesaikan masalah. Karena mayit baru bisa tenang pada saat utangnya dilunasi, bukan ditanggung. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah kasih jaminan keamanan. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Maka mereka penasaran para sahabat. Apa yang dimaksud menakut-nakuti diri sendiri ya Rasulullah? Qala ad-dain. Nabi SAW mengatakan itu adalah utang. Sehingga hakikatnya orang yang utang itu nambahi beban. Orang yang utang hakikatnya nambahi beban. Bapak Ibu yang dimakan Allah, syariat itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai apa? Amanah. Kita dikasih amanah oleh Allah untuk apa? Menjalankan kewajiban dan perintahnya dan menjauhi larangan dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Itulah bentuk amanah. Siapa yang berhasil melakukannya dengan baik dapat janji surga. Sebaliknya, siapa yang gagal dapat ancaman neraka. Allah pernah tawarkan amanah ini kepada siapa jamaah? Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Aku pernah tawarkan amanah ini untuk diberikan kepada langit, bumi, dan gunung. Makhluk-makhluk yang besar-besar. Tapi mereka ketakutan. Dan mereka nggak mau menerimanya. Wa hamalahal insan. Tapi manusia sanggup untuk menerimanya. Baik, di usia berapa manusia itu mendapatkan amanah ini, Pak? Apakah nunggu 40 tahun seperti syarat jadi presiden? Ataukah nunggu dia usia 30 tahun sehingga matang kedewasaannya? Tidak. Di usia berapa, Pak? Balik usia berapa? Kurang lebih 15 tahun. Bahkan yang perempuan bisa jadi lebih cepat, 11 tahun udah balik. Masya Allah. Manusia dikasih oleh Allah sebuah amanah yang itu tidak sanggup untuk ditanggung oleh langit, bumi, dan gunung, tapi ditanggung oleh ukuran yang kecil. Di usia 15 tahun. Kemudian dia dewasa sambil belajar. Masya Allah. Kalau sudah demikian, jangan dikasih beban tambahan. Apa bentuk beban tambahannya? Apa bentuk beban tambahannya? Nazar. Karena ini bagian dari beban tambahan. Nggak wajib kok diwajibkan. Contoh beban tambahan yang lain, terlalu sering bersumpah. Beban tambahan yang lain, termasuk diantaranya adalah ngutang. Gampang ngutang. Nah, salah satu di antara latar belakang kenapa orang itu gampang ngutang, diisyaratkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, Inna ruhal kudus nafatha fi rawi. Sesungguhnya Ruh Kudus yaitu Jibril membisikkan dalam batinku. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Gak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fala tastabti'u anha. Karena itu janganlah kalian memiliki sifat istibta'. Barangkali ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan sifat istibta'. Nah, silahkan. Sifat istibta' itu apa, Pak? Pingin cepat, kaya, sebelum waktunya. Masya Allah. Dapat hadiah ya? Sudah punya ini? Belum? Barakallahu fikum. Ada penyakit yang disebut dengan penyakit istibta'. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Efek samping dari apa, jemaah? Saingan dalam masalah dunia. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah rasa miskin, kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian.
Mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Namun yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dikasih kemudahan oleh Allah untuk diambil oleh manusia. Akhirnya apa? Mereka berlomba-lomba dalam mendapatkannya. Bentuk berlomba-lomba dalam mendapatkannya gimana? Orang kejar target. Itu mas, tetangga sebelah sudah beli mobil, masa kita belum? Itu temennya kok sudah bisa beli tanah, masa kita belum? Temennya sudah bisa beli rumah, masa kita belum? Makanya standar suksesnya anak ya bagi orang tua. Anakku Masya Allah, wis iso tuku lemah, wis iso tuku omah, wis duwe kendaraan, wis di gerobak. Itu standar sukses bagi orang tua masa sekarang. Betul Pak? Betul ya? Kadang ada anak yang dia itu terdorong karena harapan orang tua. Nek iso kowe kudu duwe ngene, kowe kudu duwe ini. Wis tak sekolahno dhuwur-dhuwur kudu kaya ngene. Subhanallah. Akhirnya anak itu terpacu untuk itu. Sehingga kadang dia ketemu orang tuanya itu malu. Kan biyen kok gaweanmu kaya ngene to lele. Dadi TU ra munggah-munggah. Lah kantore ning ngisor terus. Atau jadi guru kok gajimu mong sakmene, subhanallah. Akhirnya apa? Begitu ada tekanan demikian, belum lagi dalam satu keluarga istri minta ini atau mungkin orang tuanya minta itu, muncullah penyakit istibta. Ini target yang harus saya kejar. Akhirnya dia memaksakan diri untuk punya A, punya B sebelum waktunya. Satu-satunya cara yang dilakukan adalah hari gini nggak ngutang, nggak eksis bro. Untuk menunjukkan eksistensinya, punya mobil ya. Coba, kadang ada sebagian orang, kalau sudah waktunya Pak, waktu Idul Fitri ya, pulang kampung ya, itu kira-kira yang dipandang apa Pak? Ya? Kendaraan. Yang dilihat waktu pulang kampung, waktu mudik itu kendaraan. Itu tingkatan kesuksesan orang zaman sekarang. Makanya sampai ada orang yang malu, nggak malu pulang, kenapa? Naik bis. Daripada nanti ketemu tonggone kono sing wis duwe mobil, sing kene wis duwe iki, wis duwe iki. Cerita pada waktu ketemu dengan tetangganya. Kadang yang lebih menyakitkan hati lagi adalah saat reuni sekolah. Nggih leres. Makanya kalau ada suasana seperti ini nggak usah ikut, nggak apa-apa. Reuni daripada marak noloro hati. Belum lagi CLBK. Kenapa? Cinta lama belum kelar ya. Lanjut reunian. Lah yang kayak gitu manfaatnya apa? Anda ketemu malah saingan ya. Sehingga kadang sampai ada kesan begini ya. Kalau kita lihat sepatu orang semakin bermerek, jam tangan semakin bermerek, itu adalah tanda tingkat utangnya. Jamu kalau oh berarti utangnya oke. Karena sudah jadi gaya hidup, sehingga mereka utang, latar belakangnya adalah apa? Gaya hidup dan bukan kebutuhan. Duit sebanyak apapun nggak bakalan cukup untuk mengejar gaya hidup. Tapi harta meskipun sedikit cukup untuk kebutuhan hidup. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang namanya hamba itu tidak mungkin kekurangan karena Allah yang nanggung jatah rizkinya. Meskipun bisa jadi telat. Dan kalau memang jatah rizkinya habis, dia pasti mati. Cuman kadang orang belum jadi jatah rizkinya dikejar. Karena dia nggak punya solusi yang lain, maka satu-satunya cara adalah utang. Di tempat kita yang paling gampang diakses ya bank. Akhirnya utangnya utang riba. Baik. Kita sudah menyelesaikan satu masalah. Sekarang kita beralih ke kasus yang lain. Kita akan bahas sedikit fikih masalah utang piutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam transaksi utang, utang itu dalam istilah fikih muamalah ada dua ya. Ini menurut KBBI yang benar utang ya, bukan hutang. Kalau Anda sebut hutang itu tidak sesuai EYD. Ya? Jadi ada istilah dain, ada istilah qard.
Ada dain, dainun tulisannya seperti ini ya. Ada qardun tulisannya seperti ini. Ada dainun, ada qardun. Bedanya apa Pak antara dain dengan qard? Dain itu semua bentuk kewajiban yang tertunda yang harus kita bayarkan. Semua bentuk kewajiban yang tertunda yang harus kita bayarkan. Contoh misalnya, antum belum bayar rekening listrik, maka itu jadi dain. Antum kena pajak kendaraan motor yang sudah mati bertahun-tahun, kemudian mau dihidupkan lagi, suruh bayar sekian ribu misalnya, maka itu masuk apa? Dain. Atau antum merusak barang orang lain sehingga wajib apa Pak? Ganti rugi, ketemu nilai sekian ratus ribu, maka itu jadi apa? Dain. Kalau qard itu transaksi menerima utang dan nanti akan dikembalikan dalam bentuk yang sama. Itu namanya qard. Sehingga dain itu bisa jadi ada akad, bisa juga tanpa akad. Sebutkan dain yang tanpa akad. Contohnya apa? Dain yang tanpa akad contohnya apa, Pak? Tadi ya, antum nabrak barang milik orang rusak, maka antum diminta apa? Ganti rugi. Ini pakai akad nggak? Nabrak motor orang pakai akad nggak? Ini saling ridho ya, tak tabrak motormu, nggak ada. Nah itu namanya dain. Sehingga bedanya apa antara dain dengan qard? Kalau kita buat diagram Venn, dain itu lebih umum daripada qard. Ini qard, yang lebih luas ini dain. Sehingga semua qard adalah dain, tapi tidak semua dain qard. Paham insyaallah? Jadi Anda utang itu akadnya qard, kewajibannya jadi apa? Dain. Ini perbedaan antara dain dengan qard. Berikutnya kita akan bahas perbedaan antara utang dengan wadiah. Ada sebuah produk di bank syariah ya, yang namanya apa? Wadiah. Dan kami sarankan kalau Anda menabung di bank syariah, pilih satu ini saja, produk wadiah. Mohon untuk tidak milih yang lain. Insya Allah ini yang paling aman. Sedangkan yang lain kami belum bisa menjamin apakah itu aman dari riba atau tidak. Kalau wadiah, alhamdulillah kita sendiri mengalaminya, menabung di bank dengan menggunakan produk wadiah. Terus bedanya apa sih Pak antara wadiah dengan utang? Baik. Perbedaan antara wadiah dengan utang adalah masalah perpindahan hak milik. Perpindahan hak milik. Kalau utang dia pindah hak milik. Kalau wadiah tidak pindah hak milik. Utang pindah hak milik, wadiah nggak pindah hak milik. Berarti kalau saya menerima utang dari orang lain itu jadi duit saya Pak. Betul, 100% jadi duit Anda. Cuman Anda wajib untuk mengembalikan dengan nilai yang semisal. Paham ya? Tapi kalau wadiah titip itu tidak pindah hak milik. Sehingga kalau saya titip kepada Bapak, Pak saya titip uang 5 juta, saya mau tinggal umroh, uang itu milik siapa? Milik yang nitip. Sementara Anda sebagai penerima statusnya menerima amanah untuk menjaga uang itu agar tidak hilang. Kalau dipakai boleh enggak? Dipakai boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Tidak dapat izin dari pemilik. Sehingga Anda kalau mau pakai uang ini harus dapat izin dari pemilik. Baik. Kalau ada uang masjid, Pak, kemudian dibawa oleh takmir, ini akadnya apa, Pak? Akadnya apa? Uang masjid dibawa oleh takmir itu akadnya apa? Utang atau wadiah? Utang atau wadiah? Utang. Wadiah. Ini akadnya adalah akad wadiah. Sehingga uang masjid ini tetap jadi milik
masjid. Pertanyaannya, boleh nggak takmir belanja dengan uang itu? Bolehkah takmir membelanjakan uang masjid? Tergantung tujuannya ya. Kalau untuk kepentingan pribadi nggak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan masjid, karena dia statusnya sebagai apa? Orang yang dititipi untuk mengelola uang itu demi kemaslahatan masjid. Mafhum? Sehingga bolehkah misalnya takmir utang dari kas masjid? Boleh atau tidak? Ya? Tidak boleh. Kenapa? Itu uang titipan. Kecuali titipan itu bisa boleh dipakai jika dapat izin dari yang punya. Antum misalnya titip mobil ke si A. Pak, saya titip mobil, saya mau tinggal umroh. Kamu kalau mau pakai silahkan, ini kuncinya, ini STNK, BPKB jangan. Bahaya ya. Udah didol. Udah? Kalau jenengan mau pakai silahkan. Berarti ini akadnya apa ini? Wadiah. Tapi apa? Tapi diizinkan bagi penerima untuk memanfaatkan. Baik. Berarti kalau misalnya antum dititipi uang oleh orang lain, lalu orang itu pergi, kemudian antum hubungi melalui WA, Pak, ini uangnya boleh nggak saya pakai? Kemudian dia bilang silahkan. Berarti boleh nggak digunakan? Boleh. Nah, pertanyaan lagi, takmir utang uang masjid boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atas izin dari jamaah. Masya Allah. Sehingga sebelum Jumatan diumumkan kepada kaum muslimin yang sudah menyumbangkan masjid, saya mohon izin uangnya tak pakai dulu. Kalau nggak ada sandal terbang silahkan. Baik, pelanggaran seperti ini cukup banyak di daerah Jawa Timur bagian timur. Makanya tolong diwaspadai ya. Kadang ada sebagian orang yang kurang amanah dalam mengelola dana masjid, duitnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Berikutnya, kita akan membahas perbedaan antara akad wadiah, dengan utang ya. Perbedaan antara akad utang dengan mudharabah, investasi. Apa bedanya, Pak? Apa bedanya? Sudah pernah praktek mudharabah? Sudah ya. Harusnya tahu dong bedanya antara mudharabah dengan utang. Utang pindah hak milik. Sehingga kalau orang itu menerima utang, terserah dia. Mau dipakai untuk kebutuhan konsumtif, produktif, bebas. Yang ngasih utang nggak bisa mengendalikan. Tapi kalau mudharabah, modal mudharabah itu tidak pindah hak milik. Modal tidak pindah hak milik. Sehingga modal itu milik siapa? Modal itu milik siapa? Pemodal. Tidak pindah hak milik jadi milik mudharib, pengelola. Baik, yang kedua, utang itu ditanggung 100%. Sehingga kalau ada resiko wajib untuk dikembalikan utuh. Kalau mudharabah, modal tidak boleh dijamin. Sehingga kalau ada resiko, gimana Pak? Pemodal harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau ada orang yang nawarkan kepada Bapak Ibu, Mas, tolong jenengan tanam modal ke saya 10 juta nggak apa-apa. Nanti kalau untung tak kasih bagi hasil. Nek rugi tak ganti wis 10 juta utuh. Boleh atau tidak ini? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Modalnya dijamin. Dan itu termasuk dalam kategori apa? Utang kalau dijamin. Nah, utang kalau ada kelebihan statusnya riba. Mafhum insyaallah. Nah, seperti ini kadang rumit di masyarakat, banyak pelanggaran. Sehingga ada orang yang melakukan transaksi utang tapi nyebutnya ini bagi hasil loh ya. Nanti kalau ada hasil kamu tak kasih, kalau ndak ada bahkan rugi, modalmu tak ganti. Ini akad utang namanya.
karena dia menjamin mengembalikan nilai modal. Kemudian nanti ada bagi hasil, maka bagi hasil ini hukumnya terlarang karena termasuk di antara tambahan dalam transaksi utang. Baik. Walhamdulillah. Berikutnya, saya akan membahas tentang sedikit fikih masalah utang. Baik. Ada beberapa kaidah yang kita pahami ya. Di antaranya adalah tidak boleh ada manfaat dalam transaksi utang. Manfaat dalam utang adalah apa, Pak? Riba. Berdasarkan kaidah dari pernyataan Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Ini kaidah umum. Insya Allah kita semuanya sudah paham, dan banyak di antara kita yang gampang menerima kaidah ini. Meskipun ada dai yang nggak setuju, ya terserah dia kalau nggak setuju. Tapi tetap kita akan menyuarakan semua utang yang menghasilkan manfaat, manfaat itu adalah riba. Meskipun ada dai yang mengklaim kalau ini bukan riba, sehingga utang di bank kemudian ngasih kelebihan itu bukan termasuk riba. Dan itu belakangan munculnya. Di Mesir ada dai seperti itu, masih muda dia. Mungkin adik saya, dia dai pakai bahasa Arab, dia orang Mesir, ngomong seperti itu. Tapi dai liberalnya Mesir. Di Indonesia yang kayak gini, Pak, punya mimbar di YouTube, sehingga dia nyampaikan kalau utang di bank itu bukan termasuk riba. Terserah kau sampaikan seperti itu, tapi kita tetap menyuarakan bahwasanya utang di bank dengan ada kelebihan adalah riba. Kau nggak setuju, kita tetap menyuarakan ini. Nggak apa-apa. Apakah gara-gara dia nggak setuju kita hentikan dakwah ini, Pak? Mereka nggak setuju, apakah harus kita hentikan ini, Pak? Harus kita hentikan enggak? Kita akan tetap lanjutkan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, muncul para dai yang mereka punya prinsip yang menyalahi ijma ulama. Dalam salah satu buku yang berjudul Ahkam Malil Haram, ada sebuah qaror yang dikutip di situ. Keputusan dari muktamar ulama yang dihadiri lebih dari 300 ulama sedunia, dan itu sekitar tahun 60-an. Sekitar tahun 60-an. Awal-awal bank itu masuk ke daerah sekitar Jazirah Arab, Mesir dan sekitarnya. Mereka sepakat bunga bank itu haram. Riba statusnya. Awal-awal bank itu masuk ke daerah Jazirah Arab, kemudian daerah Syam, Yordan dan sekitarnya, termasuk Mesir dan sekitarnya. Lebih dari 300 ulama dalam muktamar itu menegaskan bahwa bunga bank statusnya adalah haram. Saya kutip pernyataan ini di buku saya Ada Apa Dengan Riba. Dan muktamar itu dilaksanakan di Mesir. Baik, duluan mana bank datang ke daerah Timur Tengah dengan Indonesia? Duluan Timur Tengah, Pak. Bank itu kan datangnya dari mana, Pak? Dari Barat, Amerika, Eropa. Lalu memberikan pengaruh ke negara-negara Islam. Kemudian ngetan sampai tekan Madiun. Sehingga ulama sudah bahas itu dulu sebelum di Indonesia ada bank. Dan mereka sudah sepakat mengatakan model seperti ini transaksinya adalah riba. Baik. Kemudian yang kedua, hadiah terkait utang. Hadiah terkait utang atau kelebihan terkait utang itu ada 3. 1. Hadiah pasca utang lunas. Pasca utang lunas. Ini diperbolehkan selama tidak disyaratkan. Sehingga misalnya antum punya utang, hari ini antum lunasi. Besok
ketika Idul Fitri antum datang ke rumah orang ini dan antum berikan parcel. Boleh nggak seperti ini? Kenapa? Utangnya sudah lunas. Baik. Yang kedua, hadiah saat melunasi utang. Sama atau beda dengan atas? Beda. Ini antum datang untuk melunasi utang. Lalu antum kasih hadiah. Artinya dikasih kelebihan. Ini boleh atau tidak? Para ulama mengatakan boleh dengan 3 syarat. Boleh dengan 3 syarat. Apa saja itu? 1. Syarat yang pertama adalah tidak disepakati di depan. Syarat yang kedua, tidak atas permintaan. Tidak atas permintaan pemberi utang. Syarat yang ketiga, tidak ada tradisi yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada tradisi yang mengajarkan gitu aja, mengajarkan demikian. Nggak ada tradisi di masyarakat bahwa siapa yang melunasi utang maka dia harus ngasih kelebihan. Kalau 3 ini terpenuhi, maka insya Allah kelebihan yang diberikan saat melunasi utang hukumnya boleh. Penjelasan detailnya akan kita bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 3 syarat boleh memberikan kelebihan saat melunasi utang. 1, apa tadi? Tidak disepakati. Yang kedua, tidak atas permintaan dari pemberi utang. Bisa jadi nggak ada kesepakatan di awal. Tapi saat Anda melunasi, si pemberi utang minta, Mas, kasihlah seikhlasnya, nggak apa-apa. Lalu karena Anda merasa keberatan, Anda menolak. Ini nggak boleh Pak, ini riba. Tolong sekali lagi, saya minta dikit aja nggak apa-apa. Akhirnya Anda ngasih. Ini termasuk apa? Riba. Karena diminta oleh siapa? Pemberi utang. Sehingga berarti tambahan itu harus atas inisiatif pribadi yang berutang, bukan permintaan yang memberi utang. Kalau yang berutang ngasih, silahkan. Tapi kalau yang berutang, yang memberi utang minta, tidak boleh. Yang ketiga, nggak ada tradisi di masyarakat bahwa siapa yang melunasi utang harus ngasih kelebihan. Kalau ada tradisi, maka tradisi itu sama seperti kesepakatan. Ada satu kaidah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang menjadi tradisi itu seperti kesepakatan. Sehingga kalau ada kebiasaan di masyarakat, misalnya utang di koperasi simpan pinjam RT. Antum karena orang baru utang bayarnya sama. Utang 500 balik 500. Dijawil kalau pinggirnya, Mas, neng kene wong bayar utang ya ngerti dewe. Maksudnya pripun Pak ngerti dewe? Ya ngerti dewe. Mosok bayar utang nyaur utang kok ya mong gelundungan kaya ngono, mbok ngerti dewe. Kemudian Anda paham, oh maksudnya harus ada ngasih kelebihan. Nah gitu, ngerti dewe. Lalu Anda ngasih kelebihan 50.000. Ini adalah riba ngerti dewe. Tradisi ini pernah terjadi di Irak. Ada seorang ulama tabi'in
putranya Abu Musa al-Asy'ari, namanya Abu Burdah, datang ke Irak lalu digandeng oleh Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam menyampaikan kepada Abu Burdah, ayo ikut ke rumah, tak ceritani. Lalu kemudian Abdullah bin Salam ngasih nasihat kepada Abu Burdah. Di sini itu ada tradisi. Setiap orang mau membayar utang itu pasti membawa sekeranjang isinya hadiah. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, "Fattaqut tilka sallah wa ma fiha." Kamu nggak boleh untuk mengambil keranjang itu dan nggak boleh ngambil isinya. Karena ini termasuk apa? Riba. Jadi tradisi dan budaya di sana. Baik. Tapi kalau nggak ada tradisi dan budaya harus seperti ini, maka diperbolehkan. Dan Nabi SAW beberapa kali ketika membayar utang, beliau ngasih kelebihan. Sampai beliau pernah mengatakan, wa inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Di antara ciri orang yang terbaik di antara kalian adalah yang pinter ketika ngelunasi utang. Mohon untuk diperhatikan ya. Saat Anda melunasi utang, hakikatnya sedang apa, Pak? Satu, menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan salah satu di antara makna amanah itu adalah utang. Yang kedua, antum telah mendapatkan jasa dari orang lain, maka jangan lupa berterima kasih. Dan Allah Ta'ala perintahkan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan jasa sama kalian. Sehingga kalau dikasih kebaikan sama orang lain, jangan lupa mengucapkan apa? Terima kasih. Nyaur utang kok karo nesu. Diutangi orang entuk ki duitnya dibanting. Ini orang tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu, sudah ditolong, ketika ditagih nesu. Malah yang utang lebih galak dibandingkan yang berutang. Ini orang yang adabnya kurang. Baik. Selanjutnya, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah hadiah ketika utang belum lunas. Hadiah sebelum utang lunas. Contohnya gimana, Pak? Antum utang sama si A, lalu antum ngasih hadiah ke si A, padahal utang antum belum lunas. Utang 1 juta baru dibayar 500, yang 500 belum bisa bayar. Lalu antum pulang dari ngebel bawa duren, dikasihkan ke si A. Ini boleh nggak diterima sama si A? Boleh diterima sama si A? Baik, ada fatwa yang diberikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga fatwanya dari Ibnu Abbas. Pilihannya ada dua. Ditolak. Yang kedua, dihitung sebagai cicilan utang. Ada dua pilihan. Yang pertama ditolak, yang kedua dihitung sebagai cicilan utang. Maksudnya gimana, Pak? Kalau dalam kasus tadi, antum utang 500 ke si A. Antum utang 1 juta, sudah dibayar 500, tinggal 500. Lalu antum ngasih hadiah duren ke si A, diterima sama si A. Sudah? Maka duren ini wajib dijadikan sebagai apa? Pengurang cicilan utang. Regane duren niki pinten niki wau? 100.000. Oh, berarti utangmu tinggal 400. Durene tak tompo, utangmu tinggal 400.000. Tapi sok men aja ngekeki duren ning utangku entek kan. Emang dibayar karena duren terus kan. Suwe-suwe 500.000 habis. Ini pernah terjadi di masa Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Umar. Ada orang yang memberikan utang, kemudian dia ngasih hadiah. Orang yang menerima utang itu ngasih hadiah dalam bentuk ikan. Dia ngasih utang senilai 20 dirham, lalu dikasih hadiah berupa ikan senilai 13 dirham. Kemudian oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau katakan, khudh minhu sab'ata darahim. Kamu hanya berhak untuk menarik senilai 7 dirham. Karena yang 13 dibayar pakai apa? Ikan. Baik. Ini kurang lebih beberapa aturan terkait masalah hadiah
ketika utang. Kemudian kita akan berbicara tentang masalah utang uang dibayar emas. Perlu dibahas nggak ini? Atau nggak usah? Belum? Baik. Kita akan membahas tentang masalah utang dan pengaruhnya dengan inflasi. Utang dan inflasi. Nah, ini sering jadi pembicaraan besar di masyarakat. Pak, nek saya ngutangi orang senilai 1 juta tahun 80. Tak tagih senilai 1 juta tahun 2021. Apa gak rugi, Pak? Katanya nggak boleh ada kelebihan. Rugi saya. 1 juta tahun 80 bisa dipakai apa, Pak? Beli rumah. 1 juta tahun 2020 bisa dipakai untuk sewa rumah sebulan. Selisihnya jauh sekali. Nah, itu apa saya nggak rugi? Saya menemukan banyak kasus yang kayak gini ya. Transaksi terjadi tahun 70-an, belum selesai dan dilunasi, mau diselesaikan tahun 2016. Subhanallah, akhirnya jadi bahan berantem antara masing-masing keluarga gara-gara penyesuaian nilainya sangat tinggi. Jual beli rumah, itu jual beli tanah ya, tahun 2000, tahun sekitar 70-an dan dilunasi di 2016. Dia marakno batu. Nah, sekarang apa pengaruh inflasi terhadap utang? Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di zaman Nabi SAW pernah terjadi inflasi. Dan beliau tidak pernah membuat keputusan. Dengan keberadaan inflasi itu, maka utang harus dikoreksi. Sehingga siapa yang utang, tolong bayar lebih, karena sekarang lagi inflasi. Nggak ada keputusan seperti itu. Maka tetap berlaku hukum umum, bahwa inflasi tidak inflasi nggak ngefek terhadap utang. Sehingga begini, hukum asal inflasi tidak berpengaruh kepada utang. Kok bisa, Pak? Karena ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dan beliau SAW tidak membuat perubahan hukum untuk utang disebabkan inflasi. Sehingga Bapak Ibu ya, orang yang menggunakan mata uang dinar dan dirham sangat mungkin juga mengalami inflasi. Sebagaimana mereka yang menggunakan mata uang kartal. Karena sebenarnya inflasi itu kembali kepada masalah demand and supply. Keseimbangan antara permintaan dengan keberadaan barang. Baik. Sehingga hukum asalnya inflasi tidak mempengaruhi utang. Namun ada kondisi di mana inflasi yang nilainya sangat besar. Yang nilainya sangat besar. Hyperinflasi. Dalam posisi hyperinflasi ini, jika harus dikembalikan dengan nilai yang sama, pasti ada pihak yang dizalimi. Siapa, Pak? Siapa pihak yang dizalimi? Yang memberi utang. Yang memberi utang akan menjadi pihak yang dizalimi. Keberadaan hiperinflasi akan menyebabkan jika utang dikembalikan dengan nilai yang sama, maka di situ ada unsur dolim, yaitu mendolimi pihak yang memberi utang. Utang 1 juta tahun 80 dikembalikan tahun 2020. Kalau nilainya sama, mendolimi orang yang memberi utang. Baik. Padahal kalau kita perhatikan, Islam itu mengajarkan apa? Prinsip keadilan anti kezaliman. Makanya kalau kita lihat ya, ayat yang berisi solusi riba. Ayat solusi riba. Tadi waktu sholat maghrib, Pak Imam baca ayat ini. Gimana kalimatnya? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ada di Al-Baqarah ayat berapa, Pak? Al-Baqarah ayat berapa ini? Lupa.
Coba dibuka. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Al-Baqarah ayat 249. 279. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Kalau kalian bertaubat dari riba, falakum ru'usu amwalikum. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok dari transaksi utang itu. Lalu kata Allah, la tadlimuna wa la tudlamun. Sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Inilah prinsip dalam penyelesaian sengketa. Selalu kembalikan pada keadaan, tidak boleh ada yang mendolimi dan tidak boleh ada yang didolimi. Sehingga kalau antum punya masalah dalam transaksi apapun, ini solusinya. Cuman kadang kan orang bingung untuk mengarah kepada tidak mendolimi dan tidak didolimi itu standarnya apa? Nah, itu perlu belajar fikih muamalah. Kalau tidak ngerti, bingung dia. Tayyib. Sekarang kalau misalnya dalam masalah inflasi tadi, kalau kemudian utang 1 juta tahun 80 dikembalikan dengan nilai yang sama di tahun 2020, siapa yang dolim, Pak? Mungkin tidak ada. Loh, saya kok nggak sengaja kok kayak gitu. Saya itu tidak mampu, bertahun-tahun saya tidak mampu. Sekarang saya mau lunasi. Bisa jadi dia nggak dolim. Orang yang nggak mampu nggak dolim. Tapi kalau itu dilakukan, mendolimi orang yang memberi utang. Kasihan dia. Uangnya hilang nilai. Sudah? Karena itulah para ulama mengatakan, di posisi ini kita gunakan ayat solusi riba. Mengembalikan pada kondisi netral, kembali pada kondisi netral. Apa kondisi netral? Apa kondisi netral? La tadlimuna wala tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Jadi jangan sampai dirugikan. Tidak merugikan orang lain dan tidak dirugikan dengan keadaan. Baik. Terus apa Pak yang bisa digunakan untuk menjawab ini? Para ulama mengatakan konversi. Konversi ke emas. Utang itu nilainya dikonversi ke emas. Konversi nilai. Emas dengan harga waktu kapan? Waktu utang atau waktu pembayaran? Utang atau pembayaran? Waktu utang. Dhisik 1 juta tahun 80 itu bisa dapat berapa kilogram emas? Kemudian dihitung, oh kurang lebih pada waktu itu per gram emas harganya misalnya Rp1.000. Berarti kalau 1 juta dia harus menyediakan 1 kilo emas dikonversi ke rupiah zaman sekarang. 1 juta jadi 1 M. Loh kok bisa Pak? Nah itulah prinsip keadilan. Karena kalau nggak kayak gini kasihan yang memberi utang. Baik, dipahami insya Allah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ini ya. Apa hukum utang uang bayar emas? Apa hukum utang uang bayar emas? Atau sebelumnya, kalau inflasinya nilainya kecil, inflasi kecil itu tidak diperhitungkan. Misalnya ya selisihnya paling 5.000, selisih 10.000, itu tidak diperhitungkan. Di waktu utang gorengan regane 500, saya kira 2.000 telu. Itu inflasi enggak? Inflasi gorengan. Inflasi enggak, Pak? Enggak. Dulu waktu utang regane gimbal tempe, di sini nyebutnya apa? Pelas. Tempe gembos. Regane gorengan gedang, gorengan tempe 500 rupiah. Sekarang kau mau kembalikan padahal regane sudah naik jadi 2.000 dapat 3. Betul ada inflasi tapi nilainya kecil. Nah ini tidak terlalu berpengaruh. Inflasi yang bisa mempengaruhi utang kalau nilainya besar, yang disebut
oleh para ulama dengan at-tadakhum an-naqdi, keberadaan hiperinflasi yang menyebabkan orang itu terrugikan apabila dibayar dengan nilai yang sama. Berikutnya kita bahas ini ya, utang uang bayar emas. Ada beberapa bentuk. Satu, utang uang disepakati kembali emas dengan harga bebas. Harga bebas itu maksudnya mau harga waktu utang, mau harga waktu nanti pelunasan, pokoknya yang penting dibayar emas. Ini hukumnya riba nasi'ah. Jenengan butuh duit pinten? 10 juta. Tak kasih 10 juta. Tapi nyuwun tolong ya, nanti kalau bayar pakai emas. Saya minta emas, nggak mau uang. Ya udah sepakat, dibayar pakai emas. Kadang nilai emasnya disebutkan. Kembali emas kita tentukan aja di sini. Dengan berat yang sudah ditetapkan. Dengan berat ditetapkan. Jadi pada waktu utang itu sudah ditetapkan beratnya berapa. Nanti saya minta dikasih emas 10 gram. Tak kasih 10 juta sekarang, kamu mulai nanti terserah mau kapan, tapi saya minta dikasih emas berapa? 10 gram. Ini statusnya apa? Riba nasi'ah. Kenapa Pak kok statusnya riba nasi'ah? Kenapa riba nasi'ah? Ada yang mau jawab? Kenapa riba nasi'ah? Tafadhol. Karena ditetapkan kalau nggak ditetapkan di awal. Kenapa riba nasi'ah? Bukan itu jawabannya. Baik. Kenapa riba nasi'ah? Karena ini adalah jual beli emas tidak tunai. Sehingga kenapa dimasukkan dalam kategori riba nasi'ah? Karena hakikatnya adalah jual beli emas tidak tunai. Berarti iki tak bayar saiki 10 juta, emasnya nanti. Padahal tukar menukar emas dengan uang itu wajib apa? Wajib tunai. Saya dapat laporan kayak gini ya. Pak, saya kalau beli emas di BUMN yang menerbitkan emas, itu prosesnya ada beberapa tahap. Pertama datang ke konter pembayaran atau konter milik emas. Saya pilih yang ini, titik, pilih emas misalnya 5 gram. Sudah, pindah ke konter pembayaran. Bisa pakai EDC transfer, bisa pakai tunai. Rata-rata EDC transfer. Lalu dikasih struk. Ini bukti pembayaran. Dan ini adalah struk emas. Nanti Bapak silakan ambil di ruang sebelah. Datang ke ruang sebelah, distorkan struk itu. Dikasih nomor tunggu, nomor antrian. Silakan Bapak tunggu, ini nomor antriannya, nanti akan dipanggil. Dan itu pindah-pindah. Seperti ini pindah-pindah. Terus tanya, kayak gini hukumnya gimana? Saya punya dalilnya. Apa? Sebuah hadis. Pernah dalam sebuah majelis, di situ ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat yang lainnya. Lalu datang seorang sahabat yang beliau membawa dinar. Sahabat ini bawa apa? Dinar. Dinar itu berarti apa, Pak? Uang emas. Lalu dia angkat dinar itu di kerumunan orang. Ini nggak di masjid ya, ini di luar masjid. Dia angkat dinar itu di kerumunan orang di Madinah. May yastarifud darahim. Ada nggak di antara kalian yang mau nuker dirham dengan dinar saya? Thalhah bin Ubaidillah angkat tangan. Saya punya dirham. Tak mau tak tukar dengan dinar. Kemudian Thalhah menyuruh budaknya, tolong ambilkan dirham di rumah. Ambilkan dirham sekian di rumah. Diambillah dinar orang tadi, dibawa oleh Thalhah bin Ubaidillah. Tunggu budak saya ngambil dirham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kejadian itu langsung ngasih peringatan. Ini riba, tidak boleh. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzhab bidzahabi riban illa ha wa ha." Emas dengan emas itu riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu bahasa kita nyoh nyoh. Dari tangan ke tangan.
Sehingga nunggu sebentar. Ini di Madinah, Pak ya. Mereka sedang kumpul bareng ya. Orang-orang soleh, sahabat, kumpul bareng. Ngerokok nggak, Pak? Nah, itu nggak ada ya. Yang ditakoni kok ya aneh. Kemudian ada orang yang mau nukerin dinarnya. Lalu sahabat ini minta, tolong ambilkan di rumah. Mungkin jaraknya nggak seberapa. Tunggu sekian menit ini akan datang. Tapi dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini salah satu di antara contoh bahwasanya tukar menukar antara dinar dengan dirham wajib apa? Dari tangan ke tangan. Sehingga transaksi emas, jual beli emas tidak tunai, riba nasi'ah. Yang kedua, utang uang dibayar uang dengan konversi emas. Maksudnya gimana, Pak? Jadi begini. Saya ngutangi 10 juta. Kamu mau bayar kapan? 2 tahun lagi. Dah, silakan dibawa 10 juta ini. 2 tahun lagi, tolong kamu lunasi dengan harga emas waktu itu. Nah, sehingga 10 juta sekarang dapat emas berapa? Emas sekarang berapa? 900. Dari uang 10 juta dapat berapa? 9, sekian gram, gitu ya. Tidak? 9 anggaplah ditetapkan 9,5 gram. Lalu pada saat pelunasan 2 tahun lagi harga emas sudah 1.200.000. 9, sekian gram itu dia minta tolong ini diuangkan. Sehingga jadi 10 juta itu bisa jadi 12 juta. Apa hukumnya? Riba jahiliyah. Ya. Ini riba jahiliyah. Karena berarti di situ apa? Ada utang plus keuntungan. Dan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fawar riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu statusnya adalah riba. Baik, yang ketiga, utang uang dibayar uang. Afwan ya. Betul ya, utang uang dibayar uang dengan harga emas. Oh, salah ini. Afwan. Utang uang dibayar emas. Betul. Utang uang dibayar emas dengan harga saat pelunasan. Utang uang dibayar pakai emas dengan harga saat pelunasan. Ini boleh. Dengan syarat tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan di depan. Contoh, saya ngutangi si A 10 juta. Lalu setelah 2 tahun si A datang untuk mengembalikan dengan nilai 10 juta. Kemudian saya tolak. Jangan kasih saya 10 juta. Saya minta emas saja. Emas ya, Pak? Ya. Lalu si A membawa uang 10 juta itu ke toko emas. Udah? Dapat berapapun dibeli dengan uang berapa? 10 juta. Dapatlah emas anggaplah 10 gram. Lalu dia datang. Ini sudah saya wujudkan dalam bentuk emas 10 gram. Tak kasihkan ke kamu. Oh, terima kasih, A. Ini boleh, Pak? Boleh. Kenapa ini boleh? Ini tidak ada bentuk jual beli emas secara kredit. Tapi yang terjadi di situ adalah 10 juta balik 10 juta. Tapi saya minta ini tolong jangan diwujudkan uang, wujudkan emas. Sama sebagaimana utang 10 juta dikembalikan 10 juta, tapi Anda minta tolong jangan kembalikan uang, kembalikan beras. Akhirnya 10 juta tinggal tuku beras, diantar ke rumah jenengan sekian ton. Boleh kayak gitu? Boleh. Karena tidak ada perubahan sama sekali. Bahwa insya Allah, walhamdulillah. Baik, berikutnya. Ada sebuah hadis Nabi SAW
menggabungkan utang dengan jual beli. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang 4 praktek jual beli dalam satu redaksi. La yahillu salafun wa bai' wala syartani fi bai'in wala tabi' ma laysa indak. Tidak boleh ada jual beli yang digabung dengan akad utang piutang. Wala ribhu ma lam yudman, dan tidak boleh ada keuntungan yang tidak ditanggung resiko kerugiannya. Kemudian wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada 2 kesepakatan dalam satu transaksi. Dan tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. 4 larangan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Saya punya artikel tentang ini dan pernah diunggah di web pengusahamuslim.com. Syarah dan penjelasan 4 larangan Nabi SAW terkait akad jual beli dalam satu redaksi hadis. Nah, sekarang yang kita ambil ini ya, utang digabung dengan jual beli. Beliau bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Apa yang dimaksud utang digabung dengan jual beli? Ishaq bin Mansur bertanya kepada Imam Ahmad, apa makna tidak halal utang digabung dengan jual beli? Lalu Imam Ahmad memberikan penjelasan, ayyuqridu ahadukum qardan. Ada orang yang memberikan utang kepada orang lain. Summa yubayi'uhu bai'an. Kemudian dia melakukan transaksi jual beli yazdadu alai sebagai syarat transaksi utang. Contoh, ya. Ada orang yang mau tanam tebu. Jenengan arep nanam tebu butuh modal pinten? 10 juta. Tak utangi 10 juta. Sudah? Tapi syaratnya siji, engko sok nek panen tebu kudu didol ning nggon aku. Ada orang mau tanam lombok, lalu dia utang 5 juta. Kemudian tengkulak ini ngasih, ini tak kasih utang 5 juta. Tapi kue engko nek panen lombok, hasilnya kudu dijual di tempat saya. Di sini ada Pak? Di sini ada nggak? Nggak ada ya? Di masjid nggak ada. Masya Allah. Praktek kayak gini di kampung cukup banyak. Di daerah saya ya, Lamongan pesisir utara. Lamongan pesisir utara itu kampung nelayan. Ada banyak taukeh ya, namanya taukeh. Toke kalau bahasa kita ya. Dia ngasih utang ke nelayan. Diutangi 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Tapi ada kesepakatan. Nanti kalau dia dapat ikan kerapu, lobster atau kepiting, wajib dijual ke tempatnya orang yang ngasih utang. Kalau tidak, wah itu bisa pelanggaran. Diomeng ya, bisa dimarahi dia. Nah, praktek kayak gini disebut oleh Nabi SAW, la yahillu, nggak halal. Praktek seperti ini statusnya apa? Tidak halal. Sehingga masuk dalam kategori riba. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya masih banyak pembahasan yang lain, tapi karena waktunya terbatas. Ini sudah jam 19.26, 19.25 ya. Dan antum belum curhat ya. Maka mungkin materi kita cukupkan sampai di sini. Tolong yang bawa mikrofon coba diangkat. Mikrofon ada di mana? Di dekat situ ya. Baik. Nanti kita akan kembalikan kepada moderator yang mengatur bagaimana teknisnya. Demikian sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz, sebuah ayat atas penjelasannya, insyaallah luar biasa sekali ya. Kebetulan ini pertanyaannya ya sudah semua yang bisa sampai berlomba-lomba, insyaallah. Pertanyaan pertama, nanti setelah saya bacakan pertanyaan, nanti mungkin bapak-bapak yang ingin bertanya silakan nanti berdiri atau angkat tangan dulu kan. Yang pertama, bagaimana jika jual beli emas punya bos, terus setornya sore, di hari sorenya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Jika jual beli berlian yang ada emasnya, apakah hukumnya sama dengan emas tanpa berlian? Nah, emasnya punya bos. Ya. Lalu kita jualin. Baik. Kalau yang saya pahami dari kasus yang ditanyakan, berarti posisi Anda itu sebagai wakil. Jadi ini bos, pemilik nyuruh kepada A. Berarti status A ini sebagai apa, Pak? Wakil. Kalau dia sebagai wakil, maka status A dengan bos itu sama. Karena berdasarkan kaidah al-wakil lahu manzilatul muwakkil. Wakil itu punya posisi sebagaimana yang menyuruh. Sudah? Kemudian A ini bertransaksi dengan konsumen. A bertransaksi dengan konsumen. Selama ini dilakukan secara tunai, hukumnya boleh. Kemudian A nanti store ke bos sore, tidak masalah. Karena A ini sudah jadi seperti bos. Sebab dia adalah wakilnya bos. Sehingga yang penting adalah saat A bertransaksi dengan konsumen, emasnya ada, uangnya ada. Tidak boleh ada yang tertunda. Mafhum insyaallah jemaah? Walhamdulillah. Berikutnya, transaksi antara emas plus berlian. Ini ditukar dengan uang. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apakah perlu dipisahkan dulu? Tidak. Bedakan dengan ini ya. Kalau antum transaksi emas plus berlian, ditukar dengan emas saja. Jadi emas dengan emas, tukar tambah. Ini wajib dipisah. Kejadian ini pernah ada di zaman Nabi SAW. Ada sahabat yang menukarkan kalung dan di situ ada berliannya, ditukar dengan dinar. Dinar itu bahannya apa? Emas. Lalu oleh Nabi SAW beliau sarankan, la tuba hatta tufassal. Enggak boleh ditransaksikan sampai berliannya dipisah. Karena emas ditukar dengan emas, kemudian di situ salah satunya ada berliannya, berarti kan enggak jelas berapa timbangannya. Maka pisahkan dulu, baru bisa ditimbang. Sehingga nanti jelas berliannya berapa gram, emasnya tok berapa gram. Tapi kalau dengan uang, enggak perlu dipisah. Sebab ini bukan emas. Betul dia alat tukar, tapi dia beda jenis dengan emas, sehingga boleh ada selisih harga, masalah harga sesuai kesepakatan. Yang penting dilakukan secara tunai. Syaratnya cuma di satu ini. Yang penting dilakukan secara tunai. Mafhum ya jemaah? Dong atau belum? Dong insyaallah. Ya. Orang Madiun paham dong? Paham ya? Ketularan Jogja ya. Silakan Pak. Baik, mungkin ada yang tanya di sini dari Bapak. Baik, silakan. Ada yang angkat tangan. Mikrofonnya bisa dibawa ke belakang. Masuk. Ya, dulu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan Pak. Saya mau menanyakan bagaimana hukumnya bisa menjual produk, misalkan Di saat apa Pak? kita menjual produk pakan, misalkan dari kemitraan. Menjual produk pakan. Ya. Dengan cara misalkan kita menawarkan produk dengan sistem tempo, satu bulan misalkan dari harga dasar produknya misalkan 100.000, kita menjual dengan sistem tempo misalkan kembali dalam durasi tempo 1 bulan naik 5.000, tempo 2 bulan naik berapa ribu, itu sampai dapat 3 kali 3 bulan. 3 bulan. Terus sistem kemitraan sendiri untuk apa itu penarikan utang itu ada yang sidang itu harus atau produknya hasil dari panen kembali ke sistem kemitraan dengan maksud tujuan mungkin dikarenakan untuk antisipasi kalau ada mungkin kemitraan yang lain produknya dan hasil panennya dan kembali ke kemitraan dijual ke pihak lain. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sistemnya kita memberikan kebebasan dari kemitraan untuk menjual produk
tapi dengan ketentuan misalkan produknya itu hasil panen sudah keluar, ada masalah. Kalau di masa kemitraan, tapi harus ada komitmen awal, dikarenakan kalau rata-rata itu yang saya tahu di sistem budidaya ini kadang dari pihak yang buka itu sebenarnya di saat dia sudah menjual hasil panen di saat kemitraan, bisa dia mendapatkan harga jual tinggi, dijual sendiri seperti itu. Masya Allah. Ini ayam, Pak? Di budidaya ikan. Ikan. Baik. Ya. Barakallahu fikum. Tetap berada di tempat, Pak ya. Barangkali nanti saya butuh keterangan tambahan. Silahkan duduk. Masya Allah. Cukup insya Allah tempatnya. Nah, baik. Bapak bertanya yang pertama terkait menjual pakan dengan harga yang bervariasi. Menjual dengan harga yang bervariasi itu boleh atau tidak, jemaah? Menjual dengan harga yang bervariasi ada beberapa rincian. Satu, selama variasi harga itu diberikan pada tahap penawaran, hukumnya boleh. Selama adanya variasi harga itu diberikan pada tahap penawaran, hukumnya boleh. Kenapa? Karena penawaran belum terjadi akad. Sehingga ketika masih di tahap penawaran, silahkan. Misalnya ya, kalau tunai harganya misalnya 100.000. Kalau 1 bulan, kredit 1 bulan jadi 105.000. Selisih 5.000 nggih, Pak? Ya. Kalau 2 bulan jadi 110.000 misalnya. Ini dalam tahap penawaran. Boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Dan ini tidak masuk dalam kategori jual beli 2 harga. Karena yang saya sebutkan 3 harga. Yang dilarang kan 2. Kalau 3 harga boleh nggak? Bukan gitu ya. Karena ini belum terjadi akad. Yang dilarang oleh Nabi SAW jual beli 2 harga itu ketika sudah akad dan semua harga ini berlaku. Sehingga kalau dalam tahap penawaran ini hukumnya boleh. Sudah? Yang kedua, pasca akad, setelah akad. Ketika harga itu berlaku, semua harga berlaku. Maka ini hukumnya jual beli 2 harga yang dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya, jenengan deal, baik Pak, saya akan tempo selama 1 bulan. Berarti jenengan harus membayar senilai 105.000 per kilo. Udah? Engkau nek jenengan nggak sanggup 1 bulan, langsung pindah ke sebelahnya, Mas. Jadi 2 bulan, regane mundak jadi 110.000 per kilo. Praktek ini riba jahiliyah berdasarkan keterangan Qatadah. Qatadah menyebutkan, ini ulama tabi'in ya, menceritakan kejadian di zaman jahiliyah. Di antara bentuk riba jahiliyah adalah orang melakukan jual beli kredit, lalu dia membuat kesepakatan. Kalau kamu bisa lunas hari ini, harganya 10 dinar. Tapi kalau tidak bisa, nanti masa cicilan saya tambah dan harganya naik. Itu termasuk di antara bentuk riba jahiliyah. Sehingga boleh saja milih 2 bulan tapi dikunci di depan. Boleh milih 1 bulan dikunci di depan. Jenengan mau harga yang mana? 1 bulan. Siap ya, kunci 1 bulan. Nanti tolong dilunasi 1 bulan. Kalau misalnya nggak bisa lunas, Pak, ya dia punya kewajiban untuk melunasi, tapi regone ra entuk munda. Harga tidak boleh ikut naik. Sehingga waktunya boleh molor, regane tidak boleh ikut ngaret. Kalau regane ikut naik, maka ini masuk dalam kategori riba jahiliyah. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Beralih ke yang kedua, program kemitraan. Kemitraan yang saya pahami di tempat kita itu ada beberapa model ya. Yang pertama dengan sistem apa namanya? Saya sebut ini aja ya, mungkin Bapak Ibu kenal istilah gaduh sapi. Gaduh sapi tahu?
nggak tahu. Saya beli sapi pedet ya. Tak titipno wong, Pak tolong dirawatno. Engko nek gede kita jual. Namanya apa? Maro. Di sini namanya maro. Maro itu kalau garap lahan orangnya itu maro. Oh, beda istilah ya. Paham maksudnya? Baik. Ini perusahaan kemitraan ngasih obat, ngasih bibit. Ngasih bibit ikan. Ya? Plus pakan, obat lengkap. Tolong dirawatno, engko nek gede kita jual bareng paruan. Sudah? Namanya apa ini? Sistem maro. Bahasa Indonesia ini rawono ya. Diterjemahkan tua banget. Antum pada paham insyaallah? Paham Bapak Ibu? Baik. Ini akadnya adalah mudharabah. Kalau seperti ini insya Allah tidak masalah. Sehingga jualnya terserah, mau yang jual petaninya, mau yang jual perusahaan kemitraan atau yang lain, silakan dijual dengan cari harga yang paling tinggi. Nanti untungnya dibagi sesuai kesepakatan. Namanya sistem yang maro ini dalam fikih muamalah disebut akad mudharabah. Mau bentuknya sapi, mau bentuknya ikan, mau bentuknya ayam, boleh. Baik. Yang kedua, menggunakan sistem utang. Menggunakan sistem utang. Kamu tak utangi bibit, tak utangi pakan, diutangi obat. Dan nanti tolong dibayar. Nilainya disebutkan, bibit, pakan, obat, total 10 juta. Total 10 juta ya. Nanti tolong dibayar saat panen. Kemudian ketika panen ada kesepakatan. Ini ada dua, dijual bebas. Yang kedua, dijual di PT yang mengurusi kemitraan. Kalau ini insya Allah tidak masalah. Kalau yang kedua ini tadi masuk dalam kategori apa, Pak? La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Karena berarti dia menggabungkan antara utang dengan transaksi jual beli. Tapi syaratnya sanu ya Mas, gonek panen harus dijual ke tempat saya. Nah itu tidak boleh. Baik, sekarang boleh nggak dibuat komitmen? Ini saja, kita kasih kebebasan. Kamu boleh jual ke tempat saya, boleh juga jual keluar. Udah? Terus dibuat komitmen. Kalau mau dijual ke tempat saya, komitmennya sejak sekarang. Boleh nggak kayak gitu? Komitmen ini sama dengan kesepakatan. Berarti utang digabung dengan jual beli. Makanya sebaiknya dilepas, boleh dijual bebas. Sudah? Kalaupun mau dijual ke tempat kami, ya belum tentu kami mau menerima. Sah-sah saja, mitra nggak menerima. Kami nggak mau menerima. Kamu jual ke tempat yang lain saja. Karena ini jadinya akad terpisah. Utang sendiri, jual beli sendiri. Jadinya apa? Akad terpisah. Ketika akad terpisah, utang sudah selesai. Ini panen, lalu dia mau melakukan praktek jual beli. Perusahaan mitra boleh nggak menolak? Boleh, karena nggak ada kesepakatan di awal. Sehingga jadilah akad yang terpisah. Maka tidak masuk dalam kategori menggabungkan utang dengan jual beli. Mahfum insya Allah. Ciri khas akad terpisah itu apa, Pak? Ciri khas akad terpisah itu apa? Tidak disepakati, akad yang kedua tidak disepakati di awal. Dan akad yang kedua ini kembali kepada hak masing-masing. Apakah mau atau tidak? Itu namanya akad yang terpisah. Paham ya? Jelas 12? Terus kita mumet ini. Udah jam berapa? Kurang 20 menit. Paham? Insya Allah Bapak? Baik, ada yang mau ditambahkan? Nah, kita memberikan pembayaran untuk penjualan hasil panen. Dia itu kesulitan untuk mencari kualitas bahan dia. ya. Jadi dia itu memberikan alternatif kopi yang sendiri. Nanti dari ya, karena kita biar pembayarannya lebih
Jadi kita di posisi parah. Baik, kalau itu sifatnya pilihan tidak masalah. Pilihan itu kembali kepada kesepakatan yang kedua, sehingga tidak disepakati di awal. Mungkin jenengan kangelan ngedol, silahkan dijual ke kami. Insya Allah kami siap nampung. Kalau seperti itu tidak masalah. Karena berarti tidak diikat di awal. Kalau diikat, wajib didol ke tempat kami. Nah, itu menggabungkan antara utang dengan jual beli. Makanya jika ini cukup rumit, saya lebih prefer, lebih cenderung untuk milih sistem maro, Pak. Pakai akad mudharabah. Tak modali bibit, tak modali pakan, obat. Nanti nek wis gede dolen kita bagi. Nah, bagi hasilnya tidak harus setengah-setengah. Boleh misalnya 60-40 atau 35-65. Yang penting jangan sampai 70-35. Kelebihan. Baik, sehingga nilai persentase ini kembali kepada apa? Kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik. Sebelumnya penjelasannya, ini ada pertanyaan tentang cara nagih hutang. Cara nagih hutang nunggu pacul, nunggu pol, insyaallah. Nagih hutang nggawa pacul karo bendo. Kita mau bertanya bagaimana cara nagih hutang sedangkan yang berhutang sudah pindah rumah. Pun nggak diangkat, terus beritahu alamat rumah yang baru. Ini bagaimana caranya? Cara nagihnya. Yang kedua, saya memiliki cicilan motor tanpa riba, tapi karena dari kekurangan uang sehingga saya jarang mencicil. Masya Allah. Bodoh ya. Apakah ini termasuk kezaliman, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Lan jenengan sing kenal mohon kangelan apa main aku ya. Saya kan tidak kenal siapa orangnya. Jadi bagaimana cara nagih utang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kadang ada sebagian orang yang ketika ditagih tapi ndablek, tapi lewat istrinya dia luluh. Maka ditagih lewat bojone. Isin karo sing wedok. Setiap kali datang ditagih sing wedok muni-muni. Akhirnya sing lanang bayar, metu duite. Ada yang kadang nagihnya lewat ustaz. Pak Ustaz tolong dibantu Pak Ustaz. Tagihkan utang saya. Ada yang nagihnya lewat siapa lagi misalnya? Ayahnya, orang tuanya atau yang lainnya. Jadi masalah nagih utang itu kan intinya teknis yang paling tepat untuk bisa kita gunakan, sing penting metu duite. Nah, itu kembali kepada masing-masing individu. Anda lebih kenal lah tentang karakter orang ini. Sehingga perlu dipelajari dulu sebelum ngasih utang ya. Baik. Yang terakhir ya nanti kalau misalnya kangelan ditagih ya di WA. Sudah nikah belum? Nyambung nggak? Nggak nyambung ya. Baik. Kemudian apa tadi? Kalau kita nyicil motor tanpa riba, tapi sering telat, nasibnya podo artinya apa? Sebagaimana antum susah nagih utang, sekarang antum susah ditagih. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya ini, saya memberi utang dengan transaksi lewat WA dan saya termasuk kita karena sudah berjalan 6 tahun. Bagaimana cara yang baik dalam? Masya Allah. Baik. Sah sebagai utang karena bukan syarat utang itu orangnya harus ketemu. Bukan syarat pula harus ada bukti tertulis. Meskipun Allah ajarkan kalau utang itu dilakukan dengan tertulis. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian melakukan transaksi utang piutang dengan batas waktu tertentu, catat. Itu di zaman media tulis jarang. Di zaman Nabi SAW, Pak, orang nggak punya kertas. Nulisnya ya seperti yang kita tahu ya, dengan media-media seadanya. Tapi Allah perintahkan, catat. Saat ayat itu turun, media tulis jarang. Susah orang bisa dapat. Sehingga andalan orang di masa silam itu menghafal.
Kita kan nulis ya, nyatet kajian, nyatet, mendengar apa, nyatet. Dulu menghafal. Kalau mau nulis semuanya, nggak cukup yang ditulis. Saking kecilnya media itu dan jarang media tulis. Angel banget ya, nulis di atas daun lontar. Itu kan kayak ngukir kan, dikerik saidik gitu. Nulis dengan menggunakan pelepah kurma, yaitu angel Pak, susah. Sekarang walhamdulillah kita bisa nulis dengan sangat mudah. Maka kalau dulu media tulis susah, Allah perintahkan nyatet, sekarang media tulis gampang, tolong catat. Kalau WA itu sudah termasuk catatan belum? Sudah. Yang penting pokoknya dipercaya. Sehingga waktu Anda WA, yang terakhir kapan? Screenshot. Bukti. Ini tolong jangan sampai hilang. Simpen di email. Nih HP ini hilang kan, ini tetap ada ya. Baik, selanjutnya. Mungkin ada yang tanya langsung. Baik, mikrofon di mana? Pinjamkan belakangnya. Berdiri. Dinyalakan ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya satu, apakah hukum menagih hutang? Kedua, Menagih hutang siapa? Menagih hutang ke ustadz atau ke mertua atau ke siapa? Yang berhutang. yang kedua, hukum orang kaya dikelilingi orang-orang yang banyak hutang, seharusnya kembali ke orang yang miskin. Itu saja. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum nagih hutang? Ya boleh, antum punya hak. Orang yang punya hak, dia berhak untuk meminta haknya. Sehingga nagih hutang boleh. Cuman begini, ulama beda pendapat. Boleh enggak jika orang itu dalam kondisi kesulitan kita tagih? Allah berfirman dalam Al-Quran, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, berikan waktu tunda sampai memudahkan baginya dalam melunasi hutang. Dan para ulama mengatakan ini perintah wajib dalam Al-Quran. Lalu apa yang dimaksud berikan waktu tunda? Sebagian ada yang menerjemahkan, ada yang memaknai berikan waktu tunda itu adalah kalau dia dalam kondisi kesulitan, jangan ditagih, biarkan sampai Allah kasih kemudahan bagi dia, baru silakan ditagih lagi. Tapi kalau kondisinya normal, dia dalam kondisi muda, maka silahkan Anda menagihnya karena itu adalah hak Anda. Yang kedua, apa hukumnya orang kaya yang dikelilingi oleh orang yang punya utang? Masya Allah. Jawabannya ya boleh-boleh saja. Yang penting si kaya ini telah menunaikan kewajibannya. Apa kewajiban orang yang mampu? Zakat. Kewajiban itu sudah dia tunaikan. Dan dia berikan kepada orang fakir miskin di sekitarnya. Apakah orang kaya ini berkewajiban untuk melunasi orang yang gak mampu? Apakah orang kaya berkewajiban untuk melunasi utang orang yang gak mampu? Tidak. Mau melunasi silakan, mau bantu tidak juga enggak. Mau bantu silakan, enggak bantu juga silakan. Meskipun ketika dia bantu itu bagian dari bentuk amal soleh yang dia miliki. Wallahu a'lam. Ini saya bacakan pertanyaan tulis. Setelah itu mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, monggo bisa mempersiapkan dulu. Bismillah, saya mau bertanya. Bagaimana hukumnya menerima hadiah amplop yang isinya uang yang dimana dia sudah digaji, misalnya ibu, ya, mendapatkan amplop karena penjualannya. Karena apa? Karena penjualan buku di sekolah. Dapat amplop dari mungkin dari pihak si penerbit bukunya. Oh baik. Ya. Jadi ini bagaimana
sifat hadiah tersebut dari pihak tersebut, ini hukumnya bagaimana? Baik. Terus yang kedua, apabila ada seorang adik yang berhutang ke kakak kandungnya, kemudian si adik tersebut qadarullah sudah meninggal, kemudian si kakak tadi sudah mengikhlaskannya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Apakah kira-kira si jenazah adik tadi itu tetap dituntut di hadapan Allah? Nah, untuk yang pertama, hadiah yang disebut sebagai ghulul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hadayal ummal ghululun. Hadiah untuk karyawan statusnya adalah harta khianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Dan siapa yang membawa harta ghulul akan digendong kelak di hari kiamat. Minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jawab apa? La amliku laka minallahi syai'a. Aku enggak bisa menolongmu. Qad ablaghtuka. Aku telah sampaikan ini kepadamu kalau ini haram. Kenapa masih menerima suap, masih menerima gulul dan seterusnya? Sehingga orang yang membawa harta gulul minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak kasih. Dan beliau tidak bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Dan yang tadi termasuk, karena ini berarti hadiah yang berasal dari pihak yang diuntungkan oleh sekolah, kemudian dia ngasih hadiah, maka Anda nggak boleh terima. Lalu diserahkan ke siapa, Pak? Ke sekolah. Hadiah itu menjadi hak sekolah dan nanti masuk ke kas sekolah. Yang kedua, apa tadi? Masih hilang. Apabila seorang adik yang berhutang, Oh, nah, apabila orang yang berutang itu sudah dibebaskan, sudah diputihkan, saya nggak bakalan nagih dunia akhirat. Apakah nanti akan ditagih lagi? Jawabannya tidak. Karena hak sesama Bani Adam apabila sudah diikhlaskan, maka tidak ada lagi sangkut paut di akhirat, dan yang mengikhlaskan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala sedekah. Ustaz, sebelumnya bersamanya mungkin dari ibu-ibu baik di atas maupun di bawah, monggo bertanya, silakan atau bebas dinyalakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bila seseorang berhutang kepada bank dan yang berhutang tersebut meninggal dunia, lalu oleh bank dianggap lunas? Dia harus si ahli waris tersebut membayarkan hutang kemana? Karena bank sudah menutup. Seperti itu. Anda lihat tulisan saya ini? Tidak, Ustaz. Nggak kelihatan berarti dia. Di atas nggak ada, nggak connect. Beda. Hah? Oh, direct kamera. Bisa direct kamera? Nggak bisa. Oh, ini yang direct kamera ya. Di switch nggak bisa? Coba di switch. Baik. Jadi sebenarnya yang terlibat itu kan 3 pihak ya. Ada nasabah, bank, dan lembaga asuransi pinjaman. Nasabah utang ke bank senilai berapa? Misalnya 100 juta. Lalu utang ini diasuransikan. Biasanya preminya berapa? Kecil ya. Paling cuma 2,5%. Dibayarlah ke pihak asuransi dengan nilai 2,5 juta. Kemudian nasabah sudah mencicil ke bank dan atau senilai di sini 100 juta plus bunganya 100 plus 10 juta. 10 juta ini bunganya ya. 10 juta ini bunganya. Kelihatan di atas? Hah? Nggak ada. Baik. Kemudian nasabah sudah melunasi senilai 50 juta. Nggak kelihatan di atas? Belum? Nampak nggak? Susah ya? Masya Allah.
Lihat di YouTube nanti ya, lihat di YouTube aja. Lihat nanti skemanya ada di YouTube ya. Kurang lebih kan kayak gini ya skemanya. Nasabah utang ke bank 100 juta. Dari plafon 100 juta itu kewajiban dia adalah 110 juta. Kemudian utangnya diasuransikan dengan premi 2,5 juta. Nasabah sudah nyicil 50 juta, mati. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Sudah? Oleh pihak asuransi utangnya kurang berapa? Kurang berapa? 60. Pihak asuransi bayar ke bank senilai 60 juta. Sudah? Bisa dipahami ini? Baik. Berarti sebenarnya ada berapa akad di situ? Ada 2 akad. 1 akad nasabah dengan bank. Ini akad utang piutang. Yang kedua, akad nasabah dengan asuransi, yaitu akad penjaminan utang, penjaminan pinjaman. Baik, akad yang kedua ini ada kesepakatan ya. Kamu bayar ke kami 2,5 juta. Nanti kalau kamu mati, seluruh utangmu tak lunasi. Akad apa ini? Judi. Kan gitu ya? Taruhannya 2,5 juta. Nek jenengan mati, menang. Nah, iya toh dilunasin. Kalau gak mati-mati ya 2,5 juta hangus. Nggih mboten? Taruhannya 2,5 juta. Nanti kalau Anda mati, Bapak dapat hadiah sekian juta. Sesuai dengan nilai kekurangan utang. Akad apa itu? Judi. Yang jadi taruhan apa? Nyawa. Sehingga sebenarnya di sini lokot. Sehingga di sini ada akad batil. Kenapa kita sebut akad batil, Pak? Judi, Pak. Dan kaidah yang berlaku, kullu ma yubna ala batilin, kullu ma yubna ala batilin fahuwa batilun. Semua hasil dari yang batil adalah batil. Sudah? Baik. Asuransi tadi dia dibayar berapa? 2,5 juta. Tapi dia ngasih berapa? 60 juta. Selisih berapa itu, Pak? 57,5 juta. 57,5 juta ini adalah hasil dari akad yang batil. Ini adalah hasil dari akad yang batil. Kullu ma yubna ala batilin fahuwa batil. Nah, nilai ini dipakai untuk bayar utang. Ini dipakai untuk bayar utang. Pelunasan utang kan dalam nilai ini. Berarti uang itu boleh nggak diterima oleh mayit? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu hasil dari akad yang batil. Tapi Pak, mayit kan nggak nerima. Betul, mayit nggak terima. Tapi kan dipakai untuk nutupi utang mayit. Sehingga sebenarnya utangnya tetap ada senilai kekurangan pokoknya. Maka utang mayit tetap ada senilai pokok, kekurangan pokoknya. Kurangnya berapa? 50. Nah, 50 ini wajib untuk Anda kembalikan ke lembaga asuransi. Tapi Pak, itu tidak bisa, Pak. Sistem mereka menolak kayak gitu. Kembalikan ke bank, bank juga nggak bisa. Kembalikan ke asuransi, sama juga nggak bisa. Terus kayak gitu gimana, Pak? Berarti ini bukan uang Anda, bukan uang mayit. Sehingga wajib untuk dikeluarkan sebagai bentuk mengeluarkan kewajiban. Menunaikan kewajiban. Terus siapa yang harus menerima? Baitul mal negara, kas negara. Wah, makin repot itu, Pak. Saya harus transfer kemana kalau dikembalikan ke Baitul mal negara? Kalau di zaman Nabi SAW kan gampang.
tinggal store ke Madinah, masuk Baitul Mal. Nah, kalau sekarang saya bingung caranya gimana untuk saya serahkan ke Baitul Mal. Kalau Anda bingung, maka Anda bisa kembalikan ke negara dengan cara digunakan untuk nyumbang pembangunan fasum. Perbaikan jalan bolong, selokan, kemudian konblok yang rusak. Itu kan kembali ke negara. Karena fasilitas umum ini sebenarnya tanggung jawab siapa, Pak? Tapi pakai uang Anda, sehingga Anda nyumbang ke negara. Dan ini sebenarnya adalah uang yang harus saya tunaikan. Maka saya kembalikan ke negara dengan cara saya gunakan untuk perbaikan fasum. Solusi ini saya berikan kepada teman-teman yang mau tobat. Pak, saya pernah korupsi sekian. Kalau saya lapor, bahaya. Nah terus gimana? Anda kembalikan ke negara. Caranya, coba pakai itu bisa nggak? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Sehingga kembalikan ke negara dalam bentuk perbaikan jalan. Cuman kan kalau nilainya cuma 1 juta, nggak apa Pak 1 juta. Arab gitu aspal di jalan di Pak. Proyeknya itu panjang kan? Nah mungkin ada satu lembaga yang bisa membantu penyaluran itu, sehingga dia nampung, setelah terkumpul banyak, langsung dipakai perbaikan jalan di kampung. Yang itu barangkali tidak tercover, sehingga bisa dilakukan secara swadaya pakai dana seperti ini. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Catatan ini mau dibawa nggak? Catatan ini mau nggak? Mau, kalau mau saya kopikan ya. Nanti saya serahkan ke panitia, silahkan menghubungi panitia. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.